Oke, selamat siang semuanya. Semoga tetap semangat. Pada video ini, Pak Anton akan menjelaskan masih biaya peluang, tetapi ada soal dan pembahasan. Nah, kita langsung saja. Tujuan pembelajaran: menghitung biaya peluang. Dalam video ini disajikan 3 kasus soal dan pembahasannya. Kalau di video sebelumnya Pak Anton menjelaskan apa itu biaya peluang dan contoh sederhana, kalau sekarang sedikit berbeda begitu ya soal dan pembahasannya. Yuk kita simak bersama-sama. Soal pertama. Nah, misalnya ya, Pak Anton ingin pergi liburan ke Pantai Parangtritis untuk mengusir kejenuhannya. Ya. Untuk liburan tersebut, Pak Anton harus membayar biaya transport sebesar Rp100.000 dan membeli tiket masuk ya sebesar Rp20.000. Jika tidak pergi liburan, Pak Anton dapat bekerja dan menghasilkan upah sebesar Rp200.000 per hari. Begitu ya kira-kira itu soal pertama ya. Nah, pertanyaannya, berapa biaya peluang bila Pak Anton memilih liburan? Oke ya, sekali lagi, berapa biaya peluang bila Pak Anton memilih liburan? Oke, kita akan bahas ya. Nah, kita hitung dulu biaya liburan begitu ya. Untuk liburan, Pak Anton untuk biaya transportnya adalah Rp100.000 ditambah dengan biaya tiket masuk Rp20.000, maka biaya eksplisit atau biaya yang akan saya keluarkan begitu ya, atau Pak Anton keluarkan adalah Rp120.000. Oke ya, itu untuk liburan. Nah, pilihan yang kedua tadi, karena saya memilih liburan ya, maka ada yang saya korbankan, yaitu bekerja. Nah, bila saya bekerja menghasilkan upah sebesar Rp200.000. Nah, saya memilih untuk liburan. Nah, pilihan saya liburan sekali lagi. Dari 2 kesempatan ini saya memilih liburan. Maka biaya peluangnya adalah ya sebesar ini ya teman-teman. Biaya peluangnya adalah Rp200.000. Ini yang saya korbankan ya, karena sudah memilih untuk liburan. Oke ya, semoga paham ya. Jadi sekali lagi yang dikorbankan itulah yang menjadi biaya peluang. Oke, berikutnya soal kedua. Seorang siswa yang baru lulus SMA ingin melanjutkan kuliah untuk mendapatkan gelar sarjana ya atau S1. Biaya yang harus dikeluarkan adalah sebagai berikut. Biaya tetap atau sekali ya sebesar Rp25 juta. Uang semester kita anggap 4 tahun, itu 8 kali, berarti masing-masing semester Rp5 juta. Maka totalnya Rp40 juta. Dan membeli buku paket sebesar Rp5 juta. Nah, jika siswa tersebut tidak kuliah, ya istilahnya bekerja begitu, akan mendapatkan gaji Rp3 juta per bulan atau sebulan Rp3 juta. Nah, pertanyaannya, berapa biaya peluang siswa tersebut untuk kuliah S1 begitu ya. Jadi biaya peluangnya berapa? Ini berarti memilih untuk kuliah begitu ya. Oke, kita bahas. Ya. Untuk biaya kuliah sudah saya sajikan di sini. Untuk biaya tetap 1 kali tadi 25 juta. Untuk uang semester 8 kali atau 4 tahun begitu ya, Rp40 juta. Untuk pembelian buku Rp5 juta, maka total biaya kuliah adalah sebesar Rp70 juta. Oke ya, Rp70 juta
rupiah. Oke ya, paham ya, ini biaya untuk kuliah. Nah, kalau dia bekerja menghasilkan upah sebesar berapa? 3 juta dikali 12 bulan, ya 1 tahun, dikalikan 4 tahun. Maka hasilnya adalah berapa? Ya, 144 juta rupiah. Nanti bisa dicek lagi ya pakai kalkulator. Nah, oke, setelah kita melihat perbandingan ini, apa yang kita lakukan begitu ya? Mungkin sambil merenungkan yang tadi ya, yang soal nomor 1, kira-kira mirip nggak dengan yang soal tadi begitu? Mirip nggak, coba? Mirip ya, sedikit mirip ya. Di sini memilih biaya kuliah. Ya, jadi ini pilihannya memilih untuk kuliah. Nah, sedangkan yang dikorbankan atau biaya peluangnya adalah ini biaya peluangnya 144 juta rupiah, begitu ya. Oke, jadi ini yang dikorbankan. Oke, baik. Semoga paham ya untuk soal atau kasus yang kedua. Berikutnya soal ketiga. Angel adalah siswi SMA Seladu C1 Yogyakarta. Ia dapat pergi ke sekolah dengan 2 cara. Cara pertama, naik Trans Jogja dengan biaya Rp3.500. Dan pilihan yang kedua, naik mobil online dengan biaya Rp15.000. Nah, Angel sebenarnya juga punya kesempatan untuk dapat menambah tabungannya ya. Nah, pertanyaannya, berapa biaya peluang jika Angel memutuskan naik mobil online? Nah, kita bahas ya. Nah, peluang yang pertama atau biaya peluang yang dapat menambah tabungannya adalah selisih ongkos naik Trans Jogja dan naik mobil online. Jadi selisihnya tadi berapa? Ya, itulah bisa menjadi kesempatan Angel untuk menabung ya, untuk menambah tabungannya begitu ya. Yang kedua, biaya peluang naik mobil online adalah sebesar Rp15.000 dikurangi Rp3.500. Nah, selisihnya berapa? Yaitu Rp11.500. Nah, ini sama juga yang bisa ditabung begitu ya, kira-kira. Nah, berikutnya ada juga informasi lainnya yang bisa kita dapat dari soal tadi, yaitu jika dilihat dari sisi laba rugi, maka yang dipersoalkan adalah yang 11.500 tadi ya, dengan waktu yang hemat dan kenyamanan. Jika waktu yang hemat dan kenyamanan nilainya lebih tinggi dari Rp11.500, maka pilihan naik mobil online dianggap tepat. Begitu sebaliknya ya, kalau dengan 11.500 tadi tidak hemat dan tidak nyaman begitu ya istilahnya, maka pilihan naik mobil online itu dianggap tidak tepat. Oke ya. Jadi dari satu soal tadi kita bisa mencermati beberapa peluang atau biaya peluang yang kita korbankan begitu ya, atau kesempatan yang hilang ya, dari pilihan yang sudah kita pilih. Oke, itu yang bisa Pak Anton sampaikan di sesi soal dan pembahasan. Semoga semakin jelas tentang biaya peluang atau opportunity cost. Semoga bermanfaat ya. Untuk daftar pustaka masih sama yang saya ambil ya. Nanti silakan yang mau beli bukunya juga boleh. Terima kasih. Semoga bermanfaat.